Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wael, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang dimana saya ampuh, yaitu semester 5. Mata kuliahnya adalah Material Development dengan bobot SKS 2 SKS. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan untuk dapat mempelajari tentang pengembangan materi, yang dimana pengembangan materi itu berhubungan dengan materi yang nanti akan diajarkan pada tingkat SMP SMA. Dalam mata kuliah ini juga akan diajarkan bagaimana etika dalam mengajar, sehingga mahasiswa sudah siap untuk mengajar pada level yang ditentukan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan jenis-jenis materi, yang dimana materi itu yang disesuaikan dengan dua item, yaitu secara authentic dan non-authentic materials. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengelaborasi tentang mata kuliah ini dengan menggunakan model DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam penjelasan ini, pembahasan yang akan disampaikan oleh saya yang pertama adalah tentang bagaimana mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari material development. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi yang dipakai untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah kerangka pengembangan materi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah mengenal jenis-jenis authentic material yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir adalah mahasiswa akan mempelajari dan mengembangkan desain materi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang meliputi authentic dan non-authentic material. Yang berikut adalah interaction. Interaction yang saya pakai dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu menggunakan explicit teaching, di mana explicit teaching ini saya akan menjelaskan secara rinci kepada mahasiswa, di mana mata kuliah ini sangat membantu mereka untuk mengembangkan materi yang dapat diajarkan pada level yang ditentukan. Mahasiswa diharapkan untuk dapat berinteraksi dalam proses pembelajaran pada mata kuliah material development ini. Mahasiswa akan mengidentifikasi jenis-jenis materi dan mendesain materi yang disesuaikan dengan authentic dan non-authentic material. Setelah itu akan ada diskusi yang disampaikan langsung oleh mahasiswa itu sendiri. Saya sebagai dosen akan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengeluarkan ide-ide kritikal secara luas untuk mereka dapat berkolaborasi dalam mendesain materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah assessment. Assessment dalam mata kuliah ini yang saya pakai, yang pertama, pada pertemuan pertama saya akan mengadakan kontrak perkuliahan, di mana kita akan berbicara tentang nilai atau tahapan yang akan menjadi assessment pada mata kuliah ini. Yang pertama saya fokuskan kepada kehadiran. Dalam kehadiran ini saya mengambil 30% dalam 14 kali pertemuan. Yang kedua adalah assignment atau tugas yang nanti saya bebankan kepada mahasiswa, yaitu tugas secara individu dan tugas secara kelompok yang sudah barang tentu tentang materi pembelajaran yang dikonversikan atau disesuaikan dengan authentic atau non-authentic material. Yang berikut adalah mid test. Mid test dalam mata kuliah ini saya adakan dan mengambil 20%. Yang terakhir adalah final. Dalam final semester ini saya mengambil 20%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Nah, untuk selanjutnya dapat disaksikan dalam proses pembelajaran di depan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you very much. Today we are going to discuss
about material development. In material development, there are several discussions will be discussed. When we discuss about material development, it means we discuss about the subject that have some materials, and those materials will be developed by us. Jadi dalam material development itu ada beberapa poin yang nanti kita akan bahas. Karena di dalam materi development, misalnya dalam pembelajaran bahasa, dalam beberapa materi itu ada tujuan pembelajaran yang nanti akan kita kembangkan. Jika Anda menjadi guru, maka tugas Anda adalah mengajarkan materi, dan materi itu akan dikembangkan oleh Anda yang disesuaikan dengan lesson plan atau RPP-nya. Oke. What is material development? Apa yang Anda tahu tentang material development? Ada yang tahu tentang material development? Tidak tahu. Tidak tahu tentang material development. Apa? Bosan? Mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teaching based on the objective. Ada yang lain? Material development. Ana? Apa itu material development? Ada material development. Hafiz, material development. Tentunya buat material development. Oke, jadi material development is basically dealing with selection, adaptation, and creations of teaching materials. Itu adalah pendapat yang berasal dari UNAN, pada tahun 1991. Dia katakan bahwa pengembangan materi, itu berdasarkan pada dealing with selection, seleksi. Setelah itu adaptasi. Jadi apa yang diadaptasi materinya? Jadi keseluruhan materi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi kita sebagai guru harus membuat tujuan pembelajaran. Maka di situ ada yang disebut sebagai adaptation. You can adapt, Anda bisa mengadap, Anda bisa mengambil dari referensi lain, sehingga akan bisa menjadi materi yang lebih efektif, materi yang menyenangkan. Nah, yang berikut adalah creation. Di sini diminta untuk berkreasi. Kreasinya di mana? Di dalam materi itu. Di dalam of teaching materials, dalam mengajar. Jika Anda mengajarkan materi, maka 3 tahapan ini which proposed by Anunan, you have to follow 3 types. Number 1, selection, adaptation, and creation. Jadi 3. In practice, it focused on evaluation, adaptation, and publishing materials. Secara praktisnya, dia terfokus kepada evaluasi, adaptation, and publishing material. Publishing itu materi yang sudah jadi, materi yang siap diajarkan kepada siswa. Do you understand? Okay. Next, any systematic descriptions of the technique and exercise to be used in classroom teaching. Ada juga pendapat dari
Brown pada tahun 2007. Dia katakan bahwa any systematic descriptions of the technique and exercise, secara teknik dan latihan. Jadi materi itu adalah latihan. Bagaimana Anda bisa mengajarkan bahasa menggunakan materi yang akan ditetapkan sebagai bahan latihan. Nah, to be used in classroom teaching, yang akan digunakan dalam kelas. Apa yang digunakan? Materi pembelajaran. Ya, itu yang digunakan di dalam classroom teaching. Yang berikut adalah the key in developing sound material. It is to ensure that they are described and organized well enough so that teachers can use them with no confusion and with a minimum of preparation time. Nah, jadi dalam pengembangan materi itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga guru tidak bingung. Anda sebagai guru tidak bingung materi yang diajarkan itu. Tapi kalau Anda tidak kembangkan materi itu, maka ketika Anda mengajar bingung. Kenapa? Materinya tidak disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Okay. When we are teaching, please follow what your student needs. Ketika mengajar, ikuti apa kebutuhan siswa. Jangan kita mengajar berdasarkan keinginan kita, mengikuti keinginan kita saja. Tapi kita tidak melihat, we have to need analysis to see what actually the student needs. Okay? Apa yang dibutuhkan siswa. Sehingga kita sebagai guru, ketika kita mengajar, materi yang sudah kita kembangkan akan lebih efektif dan mudah dimengerti oleh siswa Anda. Nah, untuk yang berikutnya adalah the sounds material ensure that they are described and organized. Describe and organize. Organize itu sudah tersusun dengan rapi sehingga guru dapat menggunakan materi itu tanpa keraguan-raguan atau kebingungan, dan waktu yang dipersiapkan juga sangat simpel, sederhana. Jadi kalau misalnya materi itu tidak Anda kuasai, maka ketika Anda mengajar nanti jadi guru, pasti Anda bingung, ragu. The way how you create your time, okay, to teach your student in order to make your student easy to understand. Mereka akan gampang memahami apa yang Anda ajarkan. Oke, sampai sini. Any question? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ana? No question. Hafid? Ya. Maksud dari sound material itu apa sih? Kan developing sound material. The key in developing sound material. Kunci dalam mengembangkan sound material ini adalah materi yang digunakan dalam pembelajaran itu. Misalnya Anda fokus kepada satu materi apa misalnya Anda fokus mengajarkan descriptive text, maka yang difokuskan itu adalah descriptive text. Jangan Anda materinya hari ini descriptive text, tetapi Anda mengajarkan lain, sehingga tidak nyambung. Atau tujuan pembelajarannya itu tentang descriptive text, tetapi Anda bawanya lain, bukan descriptive text. Jadi tidak saling connect dengan tujuan pembelajaran. Karena materi yang kita kembangkan itu harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita punya nanti. Ya, kayak di sini. Sound material is to ensure that they are described and organized. Mereka sudah
tersusun rapi, siap dipakai, karena materi itu ketika disiapkan harus benar-benar dipahami. Oke? Ada pertanyaan lagi? No question? Oke, lanjut ya. Teaching material are one of the most crucial components in most language programs, since they generally serve as the basis for much of the input learners receive. They provide what should be learned and practiced in wallet environments. They may serve as a form of teaching training, particularly for the experienced teacher. Nah, di sini dia katakan bahwa materi pembelajaran adalah salah satu yang paling krusial di dalam bahasa. Jadi kalau ketika kita mengajar bahasa, maka kita harus benar-benar memahami materi yang kita ajarkan. Ya, since they generally serve as the basis for much the input learner receive. Yang kita ajarkan adalah siswa. Siswa yang kita ajarkan, okay, kita memberikan exposure, kita memberikan input, sehingga apa yang kita ajarkan mereka benar-benar paham. Okay, inputnya ada, kita masukkan pembelajaran, informasi kepada mereka, ya, sehingga mereka benar-benar memahami apa yang kita ajarkan. They provide what should be learned and practice in the wallet environments. Nah, jadi materi yang disiapkan itu, ya, dapat dipelajari secara baik dalam lingkungan misalnya classroom. Oke, materi yang kita ajarkan tentang simple continuous tense misalnya. Jadi itu disesuaikan dengan simple continuous tense, present continuous tense. Adalah keterangan waktu yang menjelaskan tentang kejadian yang sedang terjadi. Rumusnya apa? Disesuaikan. Kalau past tense ya disesuaikan lagi. Rumus yang dipakai apa? Nah, yang berikut ada beberapa item. Di sini terlihat tiga item. Yang pertama itu adalah forms of material. Yang berikut adalah role of materials, dan yang ketiga adalah authentic versus non-authentic material. Nah, fokus kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menentukan jenis-jenis dari non-authentic dan authentic material. Nah, banyak materi, ya, banyak materi yang sudah kita pakai. Oke, salah satunya contoh apa? Materi yang kita pakai dalam belajar. Oke. Ada textbook, apalagi? Get out, apalagi? Modul, apalagi? Video, apalagi? Magazine, apalagi? Newspaper, apalagi? Pamphlet, apalagi? Podcast. Oke, nah itu dia terbagi. Nah, yang tadi kau sebutkan itu adalah bagian-bagian dari materi yang bisa Anda akses. Oke. Desain, ya. Ada online, ada offline juga. Anda bisa mengakses materi melalui internet. Gitu. Nah, kita lihat yang pertama. Kita membahas tentang forms of material. Nah, di dalam forms of materials, ya, ada pendapat yang disampaikan atau diberikan oleh Wolf 1995
Yang pertama, materi itu dikenal sebagai a source of presentations. Ada dua jenis bagian. Ada yang spoken dan ada yang written. Nah, yang berikutnya adalah a source of activity for learner, practice, and communicative interaction. Ya, komunikatifnya, interaksinya seperti kayak gimana. Yang berikutnya adalah a reference source for learners on grammar, vocab, pronunciation, and so on. Ya. Yang berikut adalah a source of stimulation and ideas for classroom activity, source for syllabus, as support for less experienced teacher who have not yet gained confidence. Nah, yang pertama kita lihat the source for presentation speak, spoken or written. Ada dua jenis, ya, form of material itu. Ada secara lisan dan ada secara tertulis. Yang berikutnya adalah a source of activity for learner, practice, and communicative interaction. Aktivitas untuk pembelajar. Siapa pembelajarnya? Siswa. Ya. Yang berikutnya adalah a reference source for learner on grammar. Referensi dalam mempelajari grammar, vocab, pronunciation, dan seterusnya. Ya, itu yang dipelajari. Misalnya kalau Anda mengajar tenses, maka tugas Anda harus mengajarkan secara tata bahasa. Harus grammarnya sesuai dengan kaidah dalam bahasa Inggris. Jika Anda meletakkan salah, maka salah. The source of stimulation idea for classroom activity. Ya. Stimulasi dan ide di ruang kelas. The source for syllabus. Nah, sebelum RPP ada silabus. Ya, silabus itu adalah gambaran besar dari RPP. Kalau RPP itu adalah turunannya dari silabus. Nah, setelah RPP kita lihat ada objektif. Objektif itu apa? Itu adalah tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah a support for less experienced teacher who have not yet gained confidence in teaching. Form of materi itu juga salah satu dukungan kepada guru yang kurang berpengalaman dalam mengajar. Misalnya calon guru, anak PPR, turun mengajar, kurang berpengalaman, maka form of material itu akan sangat membantu. Nah, yang berikut adalah any material which are not designed for learning and teaching process. Ada materi yang dimana didesain, ya, tapi bukan untuk dipelajari atau secara proses pengajaran. Contohnya seperti apa? Mengajar bahasa Inggris untuk pegawai bank, misalnya, pegawai hotel, pegawai pariwisata, karena mengajarkan bahasa Inggris untuk mereka. Nah, yang berikut ada jenis material ini: magazine, newspaper, TV podcast, recorder, real telephone conversation, photograph, and the like, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari materi yang nanti Anda, tapi nanti akan dibagi lagi mana autentik dan mana non autentik material. Dalam autentik dan non autentik material, nanti Anda disuruh untuk mendesain dan mengembangkan materi itu. Bagaimana caranya Anda mendesain? Setelah itu bagaimana caranya Anda mengembangkan? Setelah Anda mengembangkan, bagaimana caranya Anda mengajar menggunakan materi tersebut? Any material which are designed and intended for teaching and for learning and teaching process. Ada materi yang didesain untuk dapat dipelajari dan untuk teaching process, seperti textbook, CDs for listening, and authentic material, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan?
Ya, please. Artificial material. Yang mana? Materi Material artificial. Nah, artificial material ini adalah materi yang di dalamnya itu autentik dan non autentik material. Ya. Ada? Yang lain? Oke. If you don't have question, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan lanjut dengan beberapa informasi lagi. Namun sebelum saya lanjut, saya akan memberikan pertanyaan terkait materi hari ini. Okay, I think that's all. Thank you very much for your coming. See you next week. Wassalam and good afternoon.